Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya akan melanjutkan sharing tentang Cinye ya. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan. Kemarin kan saya sudah membahas tentang darah, sudah membahas tentang energi. Nah, sekarang adalah materi yang terakhir adalah mengenai cairan tubuh. Baik, nah mau energi ataupun darah, sumbernya tetap dari makanan dan minuman kan, ya. Nah, cairan tubuh pun sama, sumbernya adalah dari proses makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, apa tugas dari Cinye itu adalah memberikan makanan ke seluruh tubuh termasuk kelembaban. Nah, di sini titik beratan adalah kelembaban. Jadi teman-teman gini, jika nanti punya klien yang misalnya wajahnya pecah-pecah, bibirnya pecah-pecah, terus kulitnya kering, telapak kakinya kering, itu otomatis memang cairan di tubuhnya sangat kurang. Apa penyebabnya? Nanti di fenomena organ ya. Nah, jenisnya adalah dia cairannya adalah keruh dan jernih Cinye ini. Fungsinya adalah mengendalikan pembentukan kemih dan pemisahan cairan jernih secara cairan kemih berkaitan dengan organ ginjal. Jadi itu organ yang bertanggung jawab terhadap cairan tubuh ini adalah organ ginjal. Tapi, ginjal pun tidak bisa berdiri sendiri. Ada organ yang lain yang mengikuti gitu. Jadi bukan hanya ginjal saja. Adalah organ limpa. Oke, kenapa? Karena organ limpa ini tugasnya adalah sebagai transportasi. Bayangkan teman-teman mobil, motor, bus dan lain-lain lah ya, itu transportasi kan, mengantarkan kita ke suatu tujuan, kita mau kemana. Itu tugasnya limpa adalah dia sebagai transportasi. Dengan fungsinya adalah menyebarkan, mengalirkan, dan mengatur peredaran darah air di seluruh tubuh kita, ya. Nah, selain itu selain itu adalah tugasnya mendistribusi dan ekskresi cairan tubuh secara prinsipnya gitu, saling berkaitan. Jadi ginjal tidak bisa berdiri sendiri. Nanti ada organ lagi yang lain yang bertanggung jawab terhadap cairan, tapi tidak masuk ke Cinye ini. Nah, untuk Cinye ini, dua organ tadi yang bertanggung jawab adalah limpa. Limpa sebagai transportasi, ginjal adalah sebagai tadi pembentukan kemih, ya, pengendalian dan pembentukan kemih. Salah satu tokoh akupuntur, tokoh TCM namanya Suen, ditulisnya Suwen ya, Suen, mengatakan bahwa makanan prosesnya kenapa cairan tubuh ini ada di dalam tubuh kita, pertama adalah makanan dan minuman itu masuk ke lambung. Oke, bayangkan, kita sampai sekarang bayangkan, makanan kita kunyah, minuman kita minum gitu ya, masuk ke dalam lambung. Nah, cisari makanan yang dari lambung tadi dan air yang kita minum tadi diteruskan ke limpa. Oke. Yang penerusannya ke paru-paru. Tadi saya ada satu organ paru-paru memang bertugas untuk mengatur cairan juga selain ginjal. Oke. Paru mengatur penjelmaan air dan penyebaran air ke kandung kemih ke bawah. Jadi gini, paru-paru energinya itu ke bawah. Ya. Paru-paru energinya ke bawah. Jadi jika ada yang bengkak bagian bawah, berarti energi paru-parunya stagnan, nggak nyampe ke bawah. Oke, paham ya itu. Nah, saya lanjutkan lagi.
energi air kemudian ya menyebar ke 4 jurusan melalui meridian limpa organ Zhang. Ya, organ Zhang, bukan organ Fu, organ Zhang. Saya ulangi lagi. Energi air menyebar ke 4 jurusan melalui meridian 5 organ Zhang. 4 jurusannya mana aja? Nanti kita bahas ya. Oke. Ada satu organ apa ya? Kalau di medis ini nggak ada seperti apa ya? Organ TE, tri pemanas. Nah, TE ini dia berfungsi sebagai jalur cairan tubuh. Nah, ini jalurnya, jalur cairan tubuh. Di dalam buku Suen tadi, TE adalah tugas irigasi. Anda bayangkan irigasi, apa fungsinya? Mengatur ya. Jadi sawah kan banyak tuh, sawah aliran. Ada perapatan-perapatan sawah lah. Ada yang dibuka, ada yang ditutup, terus jam-jamnya juga gitu kan. Nah, dialirkan, mana yang penuh ditutup, mana yang kering dibuka cairannya hingga bisa ke sana. Jadi dia mengatur, TE ini mengatur tutup buka yang ada di meridian. Kapan dia dicukupin air, kapan dia di stop airnya. Nah, itu tugasnya TE. Paham ya? Oke. Nah, terus sebagian tambahan cairan tubuh yang dikirim dari lambung ke bawah terus diserap oleh usus kecil dan usus besar. Nah, sebagian dari cairan tubuh setelah melewati limpa, paru, dan TE tadi dieskresi melalui kulit dan rambut sebagai keringat. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pasien yang sulit berkeringat, berarti 3 organ ini, limpa, paru, dan TE-nya harus diperhatikan. Oke ya. Sebagian lain dari cairan dialirkan ke bawah kandung kemih melalui saluran air TE tadi ya. Terus diekspresikan tubuh sebagai kemih air seni. Kemih atau air seni ya. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan energi di ginjal. Oke. Terus saya teruskan lagi. Nah, cairan tubuh ini ketika mencapai kulit dan rambut di bagian luar menembus organ zangfu di bagian dalam. Dengan demikian, makanan, semua jaringan dan organ di dalam tubuh. Jadi apa ya? Si Cinye ini adalah itu tadi memberi makanan semua jaringan dan organ di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki klien yang rambutnya pecah-pecah, terus kukunya pecah-pecah, berarti sari makanan tadi dengan cairan juga nggak nyampe ya, nggak nyampe ke organ itu. Oke, saya teruskan. Nah, ini kita pilah-pilah ya. Qinnya itu apa sih? Nah, dia bersifat yang, ya. Terus dia mengikuti mengalir di Wei Qi. Jadi berada di permukaan. Berada di permukaan kulit. Dia berfungsi adalah menghangatkan, memberi makanan otot-otot, melembabkan kulit dengan melewati pori-pori kulit keluar menjadi keringat. Bentuk cairannya adalah jernih dan encer. Jadi kalau jernih dan encer dia bening. Oke, kan keringat bening ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Bersifat lunak dan licin, berbentuk keruh dan pekat. Bayangkan ya, keruh dan pekat. Fungsinya adalah membasahi dan bukan melunasi ya, saya salah nulis. Si sendi-sendinya lancar lah ya. Lancar, terus melumasi. Nah, maaf, bukan melunasi, maaf ya. Saya ganti dulu ya. Melumasi. Teh Nina pasti senyum-senyum siapa saya ya. Melumasi persendian. Terus menguatkan sumsum tulang dan otak.
memberi ruang terbuka seperti orifisium, yaitu mulut, hidung, dubur, dan lain-lain. Bila ia di kulit, maka kulit akan licin. Jadi teman-teman nih gini, kita nggak perlu bleaching, glowing, apalagi ya produk kecantikan itu. Cukup dengan makanan yang memang baik dan bagus, bukan mahal ya, baik buat tubuh kita yang sesuai dengan kondisi tubuh, minum yang memang cukup dan sering, bukan banyak tapi sering, dan insya Allah kulit menjadi licin. Jadi insya Allah produk glowing tidak laku lagi gitu ya. Oke, kita lanjut. Hubungan. Bagaimana hubungan antara Qi, Xie, dan Qin Ye? Baik-baik saja sih hubungannya. Kalau tidak terjadi sakit, ya. Oke, pertama adalah hubungan antara Qi dan Xie. Qi itu apa? Energi. Xie itu apa? Darah. Oke. Nah, keduanya adalah materi dasar untuk terselenggaranya ke seluruh kegiatan fungsional tubuh. Tanpa ini, ya kita hanya seongok apa ya, tubuh yang tidak berdaya, mungkin sudah tidak ada nyawa ya. Nah, kalau misalnya selama ada nyawa di kandung badan, berarti hubungan antara Qi dan Xie ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, sumbernya sudah saya jelaskan dari makanan dan minuman, saripati makanan dan minuman, terus dari energi esensial ginjal ya, terus diproduksi dan produksi Qi dan darah ini tergantung kepada kegiatan fungsi paru-paru, limpa, dan ginjal. Oke, saya ulangi ya. Jadi teman-teman, nah jika memang Qi dan Xie-nya ini harus dengan kondisi yang baik, tadi saripati makanannya juga cukup, saripati makanannya dengan minumannya juga cukup, maka 3 organ ini harus baik, harus dalam keadaan kondisinya sehat. Apa saja tadi? Paru-paru, limpa, dan ginjal. Kenapa? Karena paru-paru pun ikut dalam proses transportasi cairan, ya, kelancaran cairan. Terutama memberikan kehangatan ya, kehangatan dan daya gerak. Terus sementara darah memberikan makanan dan kelembaban. Oke, tadi air ada memberikan cairan yang dialirkan ke seluruh tubuh dengan koordinasi 3 organ limpa, paru, dan ginjal. Terus melalui meridian TE tadi ya, jadi irigasinya. Terus sementara darah memberikan dan makanan dan kelembaban. Nah, itu dimuat, sebentar saya baca dulu, ada di buku Problem Kedokteran Klasik. Jadi gini, di buku itu mengatakan bahwa Qi mendominasi kehangatan. Jadi kalau yang dingin-dingin, kaki tangan dingin berarti Qi-nya kurang. Atau kaki tangannya panas berarti Qi-nya kelebihan. Oke. Sedangkan darah mendominasi pemberian makanan. Oke. Qi mendominasikan kehangatan, darah mendominasi pemberian makanan. Jadi Qi dipertimbangkan sebagai bersifat yang, sedangkan darah bersifat yin. Oke, ya. Sekarang yang kedua, hubungan antara Qi dan Qin Ye. Nah, Qi berbeda dengan cairan tubuh dalam hal sifat alami, bentuk, dan aktivitas fungsionalnya. Namun demikian, nah, jadi kalau Qin Ye itu memang cairan, kalau Qi beda bentuknya ya. Terus tapi keduanya memang walaupun berbeda antara yang satu cairan yang satunya energi, pembentukan dan peredaran dan distribusinya berasal dari sari makanan. Tetap seperti itu. Ya. Oke. Jadi Qin Ye dan Qi tidak bisa dipisahkan. Dan salah satunya adalah fungsinya untuk kegiatan organ Zhang Fu, yaitu seperti paru-paru, hati, ginjal, dan sanqiao.
serta kandung kemih, ya. Gangguan kegiatan ya, gangguan kegiatan qi organ itu, yang misalnya patologisnya kekurangan produksi atau akumulasi tertimbunnya cairan tubuh. Maksudnya begini loh, jika nih qi dan jinye ini tidak berhubungan baik, misalnya ada patologis, maka adanya penumpukan cairan atau kekurangan cairan. Oke, deal ya. Dapatkan kesimpulannya di situ. Jadi, jika kehilangan cairan tubuh yang banyak dapat menimbulkan kehilangan qi. Saya pernah pada posisi seperti ini. Saya kehilangan cairan, saya kehilangan darah. Akhirnya kehilangan energi. Jadi bangun aja sangat repot gitu. Jalan kaki 2 langkah, 3 langkah aja udah nggak bisa karena sesek, capek gitu. Itu baru kita kehilangan energi. Oke, sekarang yang ketiga. Hubungan antara darah dan jinye, ya. Karena darah dan cairan itu bersifat cair, sama-sama cair. Kalau tadi kan energi dan jinye itu berbeda, ya. Yang satu cairan, ya yang satu kan energi. Tapi kalau darah dan jinye itu sama-sama cairan di dalam tubuh. Terus fungsi utamanya adalah memberi makanan dan membasahi, dalam arti kelembaban ya. Makanya keduanya bersifat yin. Oke. Terus cairan tubuh merupakan bagian penting dari darah. Nah, jika cairan keluar dari pembuluh darah, maka terjadilah penimbunan cairan tubuh. Garis bawahi ya. Jika cairan keluar dari pembuluh darah, maka terjadi penimbunan. Berarti Anda bayangkan penimbunan tuh kayak kemarin masker lah. Terus banyak APD lah atau apa penimbunan-penimbunan itu, maka terjadinya ini kalau di dalam tubuh kita penimbunan cairan kalau misalnya darah dan jinye tidak lancar ya. Nah, cairan tubuh dan darah bisa berubah satu sama lainnya. Nah, terus ada satu pernyataan di buku problem kedokteran klasik itu mengatakan bahwa cairan tubuh dan darah berasal dari sumber yang sama. Pengaliran kembali dan perdarahan hebat dapat mempengaruhi cairan tubuh. Jadi gini loh teman-teman. Kalau misalnya pendarahan bleeding, misalnya wanita yang ada endometriosis ya, itu kan bleeding luar biasa. Terus kanker rahim itu bleeding seperti itu. Atau pendarahan yang lain seperti TBC itu ada pendarahan juga. Terus yang lainnya leukemia pendarahan juga sama. Nah, itu berarti cairan di dalam tubuhnya itu berkurang. Ya. Terus salah satunya adalah tenggorokan itu merasa kering. Sangat haus banget. Terus kurangnya cairan kemih. Pipis aja kurang gitu ya. Terus kekeringan kulit. Kulit itu kayak bersisik, teman-teman. Saya bukannya ini ya, nenek-nenek lah atau kakek-kakek lah yang udah tua itu. Nah, itu kan fungsi ginjalnya sudah menurun ya. Nah, itu kalau akibatnya terjadi pada anak-anak muda atau usia sekitar belum 70, misalnya 60, 50, 40 apalagi, 30 apalagi, tapi kering, berarti dia kekurangan darah dan cairan tadi ya. Oke. Nah, terus konsumsi atau kehilangan berbagai cairan tubuh dapat mempengaruhi sumber darah dan bermanifestasi kepada lelahnya cairan tubuh dan darah sekaligus. Contohnya, misalnya diare, muntaber. Nah, kenapa harus dikasih oralit? Kalau kemarin saya dapat resep karena saya kemarin tuh kok lelah banget, saum teh kok
kayak gini, lelah, apa saya kekurangan darah gitu atau apa. Alhamdulillah qadarullah saya bertemu resep dari dokter Z plus dokter, Badai juga sama bahwa kamu kekurangan elektrolit katanya gitu. Akhirnya saya pesen herbal ke Teh Yanti ya. Terus saya juga, bikin herbal yang disarankan oleh dokter Z, madu dengan garam bukit. Alhamdulillah biiznillah, rasa lelah saya sekarang, alhamdulillah lama-lama hilang. Berarti cairan elektrolit dalam tubuh saya sangat 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 kurang. Oke, ya. Terus, siapa aja nih yang akan terkena ketika Si dan Cinye itu, menjadi kurang atau tidak lancar dalam tubuh kita, terus, eee, metode pengenceran darah dengan menggunakan alat obat atau metode pengeluaran darah harus dihindari pada penderita yang nih teman-teman, pembekam. Pembekam dan, al-fasdu itu harus diperhatikan ya. Jika pasien Anda berkeringat secara berlebihan, hindari dulu bekam dan al-fasdu. Kecuali lintah. Lintah boleh 1 atau 2 karena dia mengencerkan darah dan ngasih cairan juga. Gitu. Pastikan dulu cairannya cukup ya. Oke. Di dalam buku Lingsu menyatakan bahwa kontraindikasi utama nih untuk seseorang yang memang memerlukan Xie dan Cinye. Orang yang harus dihindari bekam, orang yang harus dihindari al-fasdu. Salah satunya adalah penderita yang sedang menjalani pengurusan badan. Ya. Hindari obat-obat yang herbal-herbal yang bersifat diuretik. Malah harus dikasih cairan. Hindari diuretik. Oke. Terus yang kedua, penderita yang baru mengalami pendarahan. Hindari itu. Ya, pengeluaran darah, al-fasdu dan lain-lain. Terus kehilangan banyak cairan yang tadi keringat, muntaber, ya itu kehilangan. Terus ibu yang baru melahirkan, ya oke. Terus kita lanjut. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Nanti rekamannya boleh diulang lagi. Nah, kesimpulannya, Yinci itu makanan dan minuman berupa nutrisi yang diterima oleh tubuh. Oke. Nah, ini diolah di lambung dan limpa. Oke. Terus, nah yin dari lambung disalurkan ke paru-paru, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Oke, xie. Xie secara harfiah disebut darah kan, ya. Terus berasal dari makanan dan minuman, dibentuk oleh limpa dan lambung di Ciao tengah. Setelah terbentuk, darah akan mengalir dalam pembuluh darah ke seluruh tubuh. Oleh pengaruh apa? Siapa? Ayo, masih ingat penjelasan di atas? Dipengaruhi oleh jantung, dipengaruhi oleh limpa, dipengaruhi oleh liver atau hati. Kenapa? Jantung. Karena jantung menguasai darah dan pembuluh darah. Ya, oke, karena jantung menguasai darah dan pembuluh darah. Terus sirkulasi darah terjadi karena kekuatan memompa dari jantung. Ya, tadi jantung itu kekuatannya adalah memompa. Oke. Terus kenapa limpa berhubungan dengan xie? Karena itu tadi limpa tugasnya transportasi dan transformasi. Kenapa? Yang tadi jadi dari makanan, minuman ditransformasi oleh limpa menjadi darah. Oke. Ditransportasi berarti limpa tadi menyalurkan saripati makanan yang tadi yang menjadi berbentuk darah ke paru-paru. Oke, ya.
Yang fungsi lainnya adalah limpa, dia menjaga dan mengendalikan darah agar tidak keluar dari pembuluh darah. Haid itu kan berhubungan dengan limpa. Nifas berhubungan dengan limpa. Nah, itu saja sih, jadi dikendalikan jangan sampai bleeding, terus melahirkan tidak menjadi pendarahan. Nah, jika terjadi pendarahan yang hebat di luar siklus itu sendiri, maka limpanya sendiri sudah lemah, sudah tidak bisa mengawal itu darah di dalam pembuluh darah. Oke. Nah, sekarang hati. Apa sih hati berhubungan dengan si? Nah, hati ini yaitu meningkatkan aliran bebas dari qi. Yang sebelumnya saya sudah bahas fungsinya livernya itu sendiri untuk darah yaitu menyimpan darah, terus mengatur jumlahnya darah keluar, darah itu diatur oleh liver itu. Darah berfungsi untuk memelihara berbagai jaringan dan organ tubuh. Kenapa? Karena darah itu mengangkut oksigen, mengangkut saripati makanan. Oke. Sekarang wei. Wei merupakan bagian dari qi. Oke. Pembentukannya seperti yin. Ya, pembentukannya seperti yin. Hanya bentuknya merupakan cairan yang keruh dan bersifat keras dan bergerak kuat secara cepat. Wei berjalan di luar pembuluh darah. Beda dengan darah tadi ya, darah di dalam pembuluh darah. Kalau wei di luar pembuluh darah. Bergerak di antara lapisan kulit dan lapisan otot. Menyebar di seluruh dada dan perut. Oke. Terus di samping pemberian kehangatan pada otot, berfungsi juga melicinkan kulit dan pori-pori. Nah, itu fungsi wei qi. Ya. Terus lainnya itu memperbaiki kerusakan sel-sel kulit, ya. Mengatur pembukaan dan penutupan kelenjar keringat. Berarti memang nggak bisa berdiri sendiri ya, semuanya saling berhubungan gitu. Nah, jadi wei ini sendiri adalah memperkuat pertahanan tubuh dari serangan luar dan mengatur menyesuaikan keadaan dalam dan luar tubuh. Oke, pengertian sekarang jing, qi dan shen. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di sini di akhir nanti sesi karena teman-teman ini bisa tidak jalan, saripati makanan tidak bisa jalan, apapun yang kita makan tidak bisa jalan, di sini, di sennya. Oke. Baik, kita bahas dulu Qing. Qing mempunyai dua pengertian, Qing dalam artian bawaan dan Qing dalam artian sesudah lahir. Oke. Qing disebut juga materi yang terjadi karena yuan qi tadi kan, jadi energi turunan Qing yang dibentuk dari simpan dalam organ zhang. Salah satunya adalah di ginjal. Oke, qi mempunyai pengertian yang luas secara garis besar digolongkan menjadi 3. Pertama adalah sebuah materi tertentu, misalnya kongqi yang berarti hawa luar. Kongqi itu ekspektoran ya, paru-paru. Oke. Faal dan daya. Oke, misalnya cihati, faal itu organ ya. Misalnya cihati, cijantung dan sebagainya. Oke. Terus nomor 3, masih di Qing ya. Tadi nomor 1 sebuah materi tertentu, terus yang kedua faal dan daya. Nah, nomor 3 adalah fenomena dari organ itu sendiri yang berproses bergerak dengan perubahannya. Misalnya, nih lihat ya, dengar ya. Waktu marah, qi naik ke atas. Apa yang terjadi yang kita lihat? Wajah merah, mata belotot, mulut monyong dan menyon. Ya, berarti itu lagi
marah. Marah kan ada yang jutek, ada yang diem, ada yang baut, ada yang itulah marah ya. Terus ada yang memang berapi-api, oke itu marah. Terus nah, waktu, gembira, ci turun ke bawah, ci turun ke bawah. Makanya kan kata Rasulullah, hindari tertawa terlalu berlebihan karena itu bisa mematikan hati. Betul, hati itu kan bukan liver tapi kolbu. Apa cirinya? Itu tadi, ci bergerak lambat. Nah, itu. Oke. Kebanyakan ya yang memang, pelawak-pelawak itu jantung ya. C, takut. Nah, ci akan turun ke bawah, makanya kan suka dingin, suka bergetar gitu, kalau yang takut kan seperti pucat, nah itu. Terus, dalam kaitan dengan cing, ci, dan sen, maka yang dimaksud oleh ci adalah di dalam pengertian kedua dalam arti daya perubahan fisiologis tubuh manusia yang mencakup perubahan yang kompleks dari materi dari tubuh itu tadi ya, dan itu akan nanti dibahas di fenomena organ. Nah, terakhir sen. Nanti sen ini teman-teman akan dibahas lebih detail lagi di diagnosa karena ketika kita mendiagnosa teman-teman akan memahami pentingnya mengendalikan kondisi emosi, 7 emosi ya. Oke. Jadi gini, yang dimaksud sen adalah keseluruhan pemikiran, hasrat, serta gerak perubahan dalam kehidupan. Siapa yang suka cemas? Siapa yang suka berdebar? Siapa yang suka stres? Yang memikirkan sesuatu yang belum terjadi? Entah sudah memikirkan besok mau apa segala macam, padahal kan besok kita tidak tahu. 5 menit ke depan aja kita tidak tahu, 1 detik ke depan aja kita tahu, tapi kita sudah cemas, maka akan terganggu sennya. Oke? Nah, secara terinci, sen itu mempunyai 2 pengertian. Pertama adalah semangat. Nah, semangat, bentuk dan gerak-gerik pikiran serta hasrat semangat. Apakah semangatnya naik, semangatnya turun, atau biasa-biasa saja. Oke, yang kedua adalah fenomena keseluruhan yang diperlihatkan oleh tubuh manusia dalam keadaan fisiologis atau patologis ya. Misalnya pucat, mukanya merah, jalannya lambat, jalannya cepat, suaranya keras seperti saya, suaranya lembut seperti saya. Nah, itu menunjukkan sen. Oke. Jadi, sen mempunyai usul-usul permulaan yang bersamaan dengan kehidupan, ya, mengikuti persatuan cing orang tua dalam rahim. Jadi, bapak-bapak, jika istrinya lagi hamil, walaupun pika sebelen atau apa, jagalah beliau, bikin dia bahagia. Kenapa? Karena di dalam rahim itu ada calon anak bapak. Ya, ada calon dan nanti mempengaruhi ketika lahir, akan terjadi ketika besar gitu ya. Oke, karena itu tadi sen terbentuk dari cing orang tua ya, tersimpan di dalam rahim. Sen tak mungkin dapat dipisahkan dengan tubuh manusia. Mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, mulut dapat berbicara dan sebagaimananya ya. Terus itu adalah hasil dari pengendalian sen. Kuat lemahnya sen tergantung dari kuat atau lemahnya ci ya, dan didasarkan pada pada cing yang cukup. Oke. Terus sen itu sendiri dibentuk dalam keadaan cing dan ci. Maka hubungan antara keduanya dapat dinyatakan sebagai berikut nih. Atas dasar materi, faal dan fenomena. Materi adalah cing, faal adalah ci, fenomena adalah sen. Oke?
Saya ulangi, atas dasar materi, faal, dan fenomena, di manalah Qing, di manalah, Qi, di manalah, materinya itu sendiri. Materi adalah Qing, eee, faal adalah Qi, fenomenanya adalah Shen. Atas dasar materi pergerakan dan pimpinan, ya. Qing adalah dasar materi, Qi adalah pergerakan, Shen adalah pemimpin. Oke, jadi atas dasar materi, faal, dan fenomena, Qing itu masuknya ke materi, faal itu masuknya ke energi, fenomena itu berasal, fenomena itu, dinyatakan sebagai Shen. Tapi kalau dinilainya sebatas, materi penggerak dan pemimpin, Qing adalah dasar materi, Qi adalah penggerakan, Shen adalah pemimpin. Apa coba dasar materi kan tadi udah ya? Oke. Itu teman-teman, kesimpulan dari materi, energi, Qi, energi, Shi, dan Qingye ya. Silahkan tidak dihafal tapi dipahami sedikit-sedikit saja ya. Kita ketemu dalam materi selanjutnya. Saya mau bahas sisanya yang kemarin itu tentang using ya. Insya Allah saya mau merekam dulu tentang using. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.